Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Istihani. Di video kali ini waktunya sharing time. Sharing time kali ini aku bakalan ngebahas gimana sih caranya buat kita para fresh graduate dan juga mahasiswa semester akhir untuk segera mendapatkan pekerjaan. Dan tentunya buat kalian yang penasaran, selalu tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan juga selalu dukung channel YouTube aku dengan cara klik subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian juga ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Yeah. Kamu fresh graduate dan gak mau lama-lama menganggur? Nah, ini dia aku kasih 10 tips yang cocok untuk kalian diterapkan sebelum melamar kerja. Oke, kita langsung aja bahas ke tips yang pertama, yaitu kita harus start dari awal untuk melamar pekerjaan meskipun kita belum lulus atau wisuda. Kenapa? Karena untuk perusahaan-perusahaan yang dalam skala besar itu menerima rekrutmen dengan banyak banget ribuan pelamar. Jadi kita harus tentunya bersaing dengan mereka. Dan pasti dari perusahaan itu membutuhkan waktu lama untuk screening berkas aja biasanya sampai berbulan-bulan loh. Jadi itulah mengapa alasannya kita harus start lebih awal untuk melamar pekerjaan meskipun kita belum lulus. Nah, tapi sebelum itu kita juga harus pintar-pintar memantaskan diri kita agar kita itu pantas diterima di perusahaan tersebut. Caranya gimana? Caranya tentu aja kalian harus mengupgrade skill dan kemampuan kalian lewat pelatihan atau lewat belajar mandiri, lewat Google dan YouTube seperti ini. Dan tentunya kalian juga bisa mengikuti program magang atau internship yang ada. Kayak aku dulu waktu itu aku semester terakhir, semester 7 itu aku udah mulai magang-magang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Karena itu memang sesuai dengan jurusan aku, kalian juga harus seperti itu. Harus selalu mengupgrade skill dan kemampuan kalian supaya saat terjun ke dunia kerja nyata itu kalian gak kaget dan sudah terbiasa untuk beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Tips yang kedua yaitu buat CV terbaik untuk melamar pekerjaan. Untuk template atau contoh-contoh CV itu banyak banget bisa kita akses di Google maupun di YouTube. Kalian bisa tiru untuk proses pembuatan CV-nya agar kalian itu bisa menarik perhatian perusahaan tersebut, karena tentunya lewat CV inilah modal utama para pekerja untuk melamar pekerjaan. Semakin menarik CV-nya, maka semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Tips yang ketiga yaitu networking atau membangun relasi. Nah, dari sini kita tahu bahwa betapa pentingnya untuk kita selalu aktif berorganisasi di perkuliahan. Karena dengan itulah kita bisa mempunyai banyak relasi, dan dengan relasi yang kita punya, barangkali misalkan di suatu perusahaan itu ternyata ada teman yang satu organisasi dulu sama kita dan dia bisa membantu kita untuk cari tahu, untuk mendapatkan informasi kira-kira kualifikasi apa aja yang dibutuhkan sama perusahaan tersebut agar kita bisa menyesuaikan diri dan tentunya bisa diterima di perusahaan itu. Tips berikutnya yaitu memasukkan semua pengalaman kita selama perkuliahan itu ke dalam CV. Ini kenapa? Karena kita sebagai fresh graduate tentunya belum punya pengalaman pekerjaan. Jadi kita harus mencantumkan pengalaman yang kita alami saat perkuliahan. Misalkan kita pernah memimpin organisasi atau kita pernah menang perlombaan apa gitu. Tentunya kalian harus memasukkan pengalaman-pengalaman tersebut ke dalam CV kalian. Tips selanjutnya yaitu tekankan skill yang menunjang profesionalisme ke dalam CV kalian. Sekarang ini banyak perusahaan yang tidak hanya mengandalkan hard skill aja, tentunya juga harus diseimbangkan dengan soft skill yang kita punya. Nah, maka dari itu kita harus tekankan soft skill yang kita punya ke dalam CV yang kita buat. Misalkan soft skill
problem solving, atau soft skill public speaking, dan juga berpikir kritis, dan lain sebagainya. Kalian harus cantumkan. Mungkin dengan soft skill tersebut yang ada di CV kalian itu bisa menjadi nilai plus, karena memang yang dibutuhkan perusahaan tersebut adalah skill yang kalian punya, yang udah kalian cantumkan di CV tersebut. Tips berikutnya yaitu kita harus membersihkan atau memastikan media sosial kita itu jauh dari konten-konten yang berbau negatif, atau kita juga harus bisa membangun citra positif dari diri kita lewat media sosial yang kita punya. Karena banyak perusahaan yang zaman sekarang ini menelisik calon-calon karyawan kalian lewat media sosial yang kita punya. Tips berikutnya yaitu latihan interview. Setelah kalian mengapply lamaran kerja ke perusahaan, tentunya kalian harus belajar kira-kira apa yang akan kita hadapi saat interview. Nah, belajar yang dimaksud atau latihan interview yang dimaksud itu kalian bisa searching di Google atau aplikasi lain yang sekiranya bisa menunjang kalian untuk kira-kira bisa tahu apa aja yang akan kalian hadapi saat interview. Selanjutnya, tipsnya adalah kalian harus buat satu CV spesifik gitu. Jadi satu CV itu untuk satu perusahaan. Jangan kalian bikin satu CV secara umum untuk digunakan ke semua perusahaan yang akan kalian apply. Tips yang ke-9 yaitu tetap percaya diri namun tetap rendah hati. Terkadang tuh banyak fresh graduate, apalagi yang mempunyai banyak pengalaman saat di kuliah, itu menyombongkan dirinya dan merasa dirinya sudah layak banget untuk masuk ke perusahaan itu. Padahal itu bukan merupakan hal utama yang dibutuhkan perusahaan. Akan tetapi, sikap rendah hati kita yang mau terus belajar dan mengikuti flow dari perusahaan tersebutlah yang akan mereka pertimbangkan untuk masuk dan menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu berdoa. Kita juga bisa follow up ke perusahaan yang udah kita lamar melalui kirim email, atau bisa juga misalkan ada nomor telepon yang bisa dihubungi, kalian bisa telepon. Tetapi jangan berlebihan ya. Cukup 1 kali aja untuk follow up, jangan terlalu sering. Oke? Nah, itu dia beberapa tips yang cocok untuk kalian para fresh graduate atau para mahasiswa semester akhir, agar kalian itu nggak lama-lama menganggur, langsung dapat kerja. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, selalu dukung channel YouTube aku dengan cara klik subscribe bagi yang belum subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Juga nyalakan tombol notifikasi loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow media sosial aku yang lainnya. Terima kasih, dadah, bye-bye, see you next video.